Legenda jenius seluruh alam. Segel terbentuk. Tian Lei kemudian mulai mengambil gulungan teknik tersebut, dan membukanya. Saat Tian Lei membuka teknik tersebut, muncul rantai-rantai jiwa berwarna hitam kemerahan dari dalam gulungan tersebut. Tian Lei kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghilangkan semua rantai-rantai yang muncul tersebut. Setelah semua rantai itu berhasil dihilangkan, muncul cahaya yang memuat semua informasi dan arahan untuk teknik segel kematian Asura dan langsung menyuntikkan dirinya ke otak Tian Lei. Tian Lei pun menutup matanya dengan erat dan menerima metode pelatihan segel kematian Asura yang masuk ke otaknya. Tak lama kemudian, ia membuka matanya dan menghela nafas. Di dalam sorot matanya itu dipenuhi semua teori pelatihan segel kematian Asura. Tian Lei kemudian mulai mengikuti metode-metode yang ada di kepalanya, untuk membentuk segel di telapak tangan kanannya. Ia mengangkat telapak tangan kanannya ke depan dan mulai mengikuti arahan yang ada di kepalanya. Sebuah aura spiritual berwarna merah gelap kemudian muncul dan mulai berputar-putar di telapak tangan Tian Lei untuk menggambar sebuah segel. Awalnya pembentukan segel itu berjalan dengan lancar dan hampir terbentuk sepenuhnya. Tapi sangat disayangkan, saat segel di telapak tangan Tian Lei hampir terbentuk sepenuhnya, energi spiritual berwarna merah gelap itu pun menghilang, dan segel di telapak tangan Tian Lei pun perlahan mulai memudar. Tian Lei pun menggertakkan giginya. Sial. Padahal tinggal sedikit lagi. Memang layak menjadi teknik andalan dari Kaisar Jiulong. Bahkan saat membentuk segelnya saja sangat sulit. Tapi aku bukanlah orang yang mudah menyerah. Bahkan jika harus memakan waktu sebulan sekalipun, aku tetap harus menguasai teknik ini. Walaupun gagal, Tian Lei bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia kemudian memutuskan untuk mencobanya lagi sampai ia bisa membentuk segel di telapak tangannya. Tian Lei kembali memfokuskan diri dan mulai mengikuti arahan yang ada di otaknya. Namun meskipun telah mencoba lebih dari 5 kali, Tian Lei tetap saja mengalami kegagalan. Gagal. 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 Waktu berlalu dengan cepat dan tak terasa hari sudah mulai gelap, walaupun hal itu tidak dapat dilihat oleh Tian Lei karena ia berada di ruang bawah tanah. Sudah lebih dari 10 kali Tian Lei selalu gagal membentuk segel kematian Asura di telapak tangannya. Dan sekarang, Tian Lei sedang melakukan pembentukan segel yang ke-16. Tian Lei mulai fokus lagi dan membentuk energi spiritual berwarna merah gelap di telapak tangannya untuk mengukir segel. Energi spiritual tersebut sedikit demi sedikit membentuk titik-titik garis di telapak tangan Tian Lei. Dan sekarang, Tian Lei kembali mencapai langkah terakhir dari pembentukan segel, di mana ia tadi selalu gagal. Langkah terakhir dalam pembentukan segel ini hanyalah pengukiran sebuah pola titik di tengah segel yang telah terbentuk. Tian Lei dengan tegas menatap segel yang sebentar lagi akan terbentuk di telapak tangannya, pikirannya juga sangat tegang, ia benar-benar dibuat kesal oleh teknik sialan itu. Jika teknik ini adalah manusia, sudah pasti dia akan babak belur oleh pukulan dari Tian Lei. Tapi, pikiran tegang dan rasa kesalnya pun mulai menghilang karena titik di tengah segel di telapak tangannya sudah terbentuk. Dan segel kematian Asura pun juga telah terbentuk sepenuhnya. Saat segel di telapak tangan Tian Lei sudah terbentuk secara sempurna, muncul cahaya yang menyilaukan dari segel tersebut. Dan cahaya itu pun kemudian menghilang. Setelah hilangnya cahaya tadi, segel di telapak tangan Tian Lei menjadi lebih rapi, dan lebih kuat. Tian Lei ingin sekali mencoba teknik barunya itu, tapi ia juga tidak ingin jika perpustakaan yang ada di atasnya itu hancur lebur.
Karena itu, Tian Lei pun memutuskan untuk menyudahi latihannya sampai di sini dan mencoba teknik tersebut di luar saja. Sebelum keluar dari ruang bawah tanah, Tian Lei pun menaruh gulungan teknik itu di atas meja batu lagi. Dia kemudian berpikir bahwa teknik itu memanglah teknik yang sangat berbahaya untuk para kultivator di bawah tingkat immortal, atau jika kekuatan jiwanya tidak cukup untuk melawan halangan pada teknik tersebut. Karena pikiran itu, Tian Lei kemudian menyegel teknik itu dengan segel yang lebih kuat lagi, setidaknya tingkat immortal lah yang bisa membuka segel tersebut. Setelah selesai menyegel teknik itu, Tian Lei mulai menaiki tangga untuk keluar dari tempat tersebut. Setelah keluar, Tian Lei kemudian melihat ke sekitarnya. Ternyata sudah malam ya. Ternyata hanya membentuk segel dari teknik itu benar-benar menguras waktu. Lalu bagaimana melatihnya ke tingkat tertinggi? Apakah perlu ratusan tahun seperti Kaisar Jiulong? Ucap Tian Lei dan kemudian mulai berjalan keluar dari gudang. Tian Lei terus menyusuri puluhan rak buku dan berjalan menuju ke pintu keluar perpustakaan. Saat ia sudah berada di pintu perpustakaan, Tian Lei melihat tetua Tian Gongli sedang berada di teras perpustakaan dan menatapi bintang-bintang di langit. Tian Lei pun mendekati tetua Tian Gongli perlahan-lahan. Ia kemudian membungkuk dengan hormat pada orang tua di depannya itu. Tetua Gong, terima kasih telah menjaga saya saat saya masih berlatih. Tetua Tian Gongli pun menengok ke belakang dan melihat Tian Lei membungkuk padanya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya lagi ke arah bintang-bintang di langit. Bukan apa-apa, bahkan jika aku harus menunggu selama setahun sekalipun itu akan setimpal jika kau berhasil. Dan ngomong-ngomong, apakah kau berhasil? Ya, walaupun sulit, tapi aku tetap berhasil. Baguslah kalau begitu. Mungkin kau adalah pilar harapan bagi keluarga Tian yang selanjutnya. Ini sudah malam, cepatlah kembali. Baik, terima kasih tetua. Junior ini undur diri. Setelah berpamitan, Tian Lei pun mulai berjalan menuju ke kediamannya. Dan di sisi lain, tetua Tian Gongli yang tadinya melihat ke arah bintang-bintang, sekarang mengalihkan pandangannya ke arah Tian Lei yang sudah berjalan jauh. Anak ini benar-benar jenius. Bahkan leluhur memerlukan waktu 3 hari untuk mencapai langkah pertama. Dan anak ini hanya beberapa jam. Dan aku sangat heran. Bukankah anak ini tidak bisa berkembang? Lalu kenapa ia bisa jadi seorang jenius? Apakah ia diam-diam memiliki seorang guru yang hebat? Ucap Tian Gongli. Di hutan dekat kediaman Tian Lei. Tian Lei telah berada di sebuah hutan di belakang kediamannya untuk melatih teknik segel kematian Asura. Ia sekarang berdiri di depan sebuah batu yang sangat besar. Tian Lei kemudian membentuk segel tangan dengan jari kelingking kiri bertemu dengan jari kelingking kanan, jari telunjuk kiri bertemu dengan telunjuk kanan, ibu jari kiri bertemu dengan ibu jari kanan, dan sisanya dilitap ke bawah. Tian Lei kemudian mengarahkan segel tangan yang ia bentuk itu ke arah batu besar di depannya. Segel kematian Asura. Sebuah lingkaran segel yang besar berwarna merah gelap pun muncul di depan Tian Lei dan menerobos menembus batu besar tersebut. Duar. Setelah lingkaran segel besar itu menembus batu tersebut, batu besar itu tiba-tiba saja pecah dan hancur menjadi bongkahan batu kecil. Wow, benar-benar hebat. Bahkan saat pemahamanku masih rendah, kekuatan penghancurannya sangat luar biasa. Ucap Tian Lei bersemangat. Tian Lei kemudian terus melatih kekuatan dari segel kematian Asura, agar pemahaman dan kekuatannya semakin meningkat. 1 jam kemudian,
Tian Lei telah beberapa kali mengeluarkan segel kematian Asura, dan akibatnya, hampir seluruh pohon di area tersebut tumbang karenanya. Karena hari sudah mulai larut, dan Tian Lei juga sudah cukup mahir menggunakan teknik segel kematian Asura, Tian Lei pun kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Episode sebelumnya, segel kematian Asura. Episode berikutnya, pengganggu. Legenda jenius seluruh alam, pengganggu. Keesokan harinya, matahari bersinar terik seperti nyala api. Sinar matahari yang terang turun dari langit menyinari seluruh daratan. Kota Naga Harimau salah satunya. Angin sepoi-sepoi bertiup dengan tenang dan santai, membuat pohon-pohon di sana menari-nari penuh keceriaan. Di sebuah ruangan yang sederhana, tampak seorang pemuda tampan yang sedang tertidur pulas. Ya, pemuda itu adalah sang pahlawan kita, Tian Lei. Selang beberapa saat, Tian Lei membuka matanya dan kemudian duduk dengan malas di atas kasurnya. Ia mulai meregangkan seluruh otot-ototnya, agar ia lebih segar lagi. Perasaan Tian Lei pagi itu sangatlah tenang dan santai. Sampai, ada suara-suara yang tidak asing memanggilnya dari luar kediamannya. Tian Lei, keluar kau sampah. Berani sekali kau sombong pada bos kami. Semua teriakan itu mulai membuat Tian Lei kesal, dan tanpa ditanya pun Tian Lei sudah tahu siapa yang ingin memprovokasinya, siapa lagi kalau bukan Tian Wei. Cek, baru saja merasakan ketenangan, sudah diganggu saja. Ucap Tian Lei kesal. Di luar kediaman Tian Lei, tampak 5 orang murid keluarga Tian dengan basis kultivasi bodi tempering bintang 5, mereka merupakan bawahan dari Tian Wei, yang selalu ikut menindas Tian Lei. Kelima murid itu terus berteriak untuk membuat Tian Lei keluar dari kediamannya. Sedangkan untuk Tian Wei, ia dengan santai duduk di sebuah kursi yang ada di halaman kediaman Tian Lei. Alasan kelima murid itu tidak takut dengan Tian Lei walaupun ia adalah putra dari patriark keluarga, adalah karena adanya perlindungan dari Tian Wei dan ayahnya. Cek, di mana sampah itu? Apakah ia sangat ketakutan sampai tidak berani keluar? Ucap salah seorang anak buah Tian Wei. Entahlah. Tapi, kalau berurusan dengan bos Tian Wei, maka sudah pasti ia akan ketakutan. Secara Kak Tian Wei adalah jenius yang hebat, bahkan dia adalah jenius nomor 2 di kota Naga Harimau setelah Nona Xianing Xiang. Kak Tian Wei, bagaimana kalau sampah ini tidak mau keluar? Apa yang akan kita lakukan? Tanya salah seorang dari mereka. Tian Wei pun tersenyum sinis, jika dia tidak keluar, maka aku akan membuatnya keluar. Bahkan jika aku harus menghancurkan gubuk sialan ini. Hahaha. Itu ide yang bagus Kak Tian Wei. Hahaha. Di tengah tawaan mereka itu, muncul sebuah suara yang membalas perkataan Tian Wei. Ingin menghancurkan rumahku. Coba aku lihat, apa kalian punya kemampuan untuk melakukan itu? Semua tawa bahagia kini telah berganti menjadi tatapan dingin ke arah sumber suara tadi. Orang yang berbicara tadi adalah Tian Lei yang telah selesai merapikan dirinya. Tian Lei kini telah berganti pakaian menjadi pakaian yang penuh dengan warna putih, dan menggunakan perak di pinggangnya. Tian Wei menatap ke arah Tian Lei dengan tatapan dingin, lalu ia tersenyum sinis. Saudara Tian Lei, akhirnya kau keluar, kupikir kau tidak akan keluar jika aku belum menghancurkan gubukmu ini. Ucapnya. Tian Lei kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Tian Wei. Oh, saudara Tian Wei sepertinya telah siap kehilangan gelar murid paling jenius di keluarga Tian Ya. Ejek Tian Lei. Kau,
Ingin mengambil gelar jeniusku? Hahaha. Ambil saja jika kau punya kemampuan. Kalian berlima. Serang dia. Baik. Kelima orang itu berlari ke arah Tian Lei dan bersiap untuk menghajar Tian Lei dengan kepalan tangan mereka. Saat mereka cukup dekat, Tian Lei langsung mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan jurusnya. Holy Mountain Seal. Sebuah puncak dari sebuah gunung yang terbuat dari energi spiritual emas pun muncul di atas kelima bawahan Tian Wei tadi. Saat gunung emas itu muncul, mereka berlima menghentikan langkah kaki mereka dan melihat ke arah atas. Puncak gunung emas itu benar-benar luar biasa hebat, tekanan yang dikeluarkannya setara dengan puncak bodi tempering. Dan itu hanyalah puncaknya, bukan gunung emas yang sesungguhnya. Jika gunung emas yang dikeluarkan untuk melawan mereka, sudah pasti mereka akan mati hanya karena tekanannya saja. Tapi Tian Lei belum bisa menggunakannya karena tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Kelima orang itu menatap puncak gunung emas dengan tubuh gemetaran dan tatapan penuh rasa takut. Kekuatan apa ini? Ini bahkan lebih kuat dari milik bos. Jika kita ditimpa gunung ini, apa kita tidak akan mati? Entahlah, berdoa saja semoga kita tidak mati. Di sisi lain, Tian Wei juga ikut terkejut dengan pemandangan yang ada di depannya. Ia tidak menyangka bahwa sampah yang selalu ia tindas, bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Bagaimana sampah ini bisa memiliki kekuatan yang sama seperti kakak? Ucap Tian Wei. Tian Lei pun mulai menggerakkan tangannya turun untuk menggerakkan segel gunung suci. Kalian anak-anak bodoh. Aku harap kalian bisa belajar setelah aku menghajar kalian. Ucap Tian Lei. Segel gunung suci yang ada di atas langit pun perlahan mulai turun untuk menghantam anak-anak yang ada di bawahnya. Bersamaan dengan turunnya segel gunung suci itu, kelima murid bawahan Tian Wei, termasuk Tian Wei sendiri menjadi semakin ketakutan. Semuanya. Gunakan seluruh energi spiritual kalian untuk menahan gunung itu. Aku tidak yakin si sampah itu bisa mempertahankannya dalam waktu yang lama. Ucap Tian Wei memberikan semangat pada kelima bawahannya walaupun ia sebenarnya juga sangat ketakutan. Dalam keadaan takut juga, kelima murid itu menjawab, baik. Segel gunung suci pun semakin turun dan mendekati tanah, dan para murid yang ada di bawahnya mengeluarkan energi spiritual mereka untuk membuat pertahanan terkuat yang mereka punya. Tapi, karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, mereka berenam pun dengan terpaksa menerima hantaman dari segel gunung suci. Duar. Segel gunung suci pun telah berbenturan dengan tanah dan mengenai Tian Wei dan bawahannya. Tapi, ledakan itu tidak terlalu besar, karena Tian Lei menurunkan kekuatannya sampai di tingkat 9 bodi tempering. Karena jika tidak, kediaman Tian Lei pasti akan hancur lebur akibat ledakan itu. Dan untuk Tian Wei dan bawahannya, mereka tidak mati, hanya saja baju mereka robek seperti baju gembel, dan mungkin mereka mendapat luka yang cukup parah seperti patah tulang. Tian Lei pun berjalan melewati orang-orang yang tampak menyedihkan itu. Lalu berhenti di dekat Tian Wei. Aku sudah memperingatkanmu, bahwa gelar jenius itu mungkin akan aku ambil jika kau berulah lagi, tapi kau tidak mendengarkan. Sayang sekali, sekarang murid paling jenius untuk generasi yang sekarang akan jatuh ke tanganku. Tian Wei pun menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit karena luka dalam dan tulangnya patah. Lalu ia berkata, jangan senang dulu dasar kau sampah. Kakakku akan pulang saat ujian kualifikasi nanti. Dan saat ia pulang, posisi patriark akan dipegang oleh ayahku.
Kau dan ayahmu akan diusir dari keluarga untuk selamanya. Kau tunggu saja. Tianlei pun tersenyum, aku benar-benar berharap ia bisa sedikit menghiburku, tidak seperti keenam badut di hari ini. Ucapnya lalu melangkah pergi. Episode sebelumnya. Segel terbentuk. Episode berikutnya. Dia mirip dengan Xiao Bai. Legenda jenius seluruh alam. Dia mirip dengan Xiao Bai. Di taman kediaman Tian. Tianlei duduk di kursi batu yang pernah ia duduki kemarin. Ia benar-benar bosan berada di kediaman Tian, dan ia juga heran, mengapa Xie Ningxiang tidak datang menemuinya hari ini. Kenapa dia tidak datang? Apa dia punya masalah dalam keluarganya? Gumam Tianlei menggerutu. Tianlei kemudian melihat ke sekelilingnya untuk kesekian kalinya, lalu menghela nafas panjang. Daripada aku hanya duduk diam di sini, lebih baik aku pergi ke Gunung Naga Harimau untuk mencari bahan herbal. Ucap Tianlei. Tianlei pun pergi ke kandang kuda untuk membawa seekor kuda bersamanya menuju ke hutan. Setelah mengambil satu kuda, Tianlei langsung bergegas menuju ke luar kota menuju ke Gunung Naga Harimau. Di Gunung Naga Harimau, Tianlei mengikat kudanya di sebuah pohon besar dekat dengan pinggiran hutan. Ia kemudian mulai berjalan menyusuri hutan untuk mencari bahan herbal dan inti bis untuk membuat pil kultivasi tingkat Earth Spirit. Tianlei terus menyusuri hutan sampai ke wilayah pedalaman. Walaupun telah lama mencari di pedalaman hutan, tapi Tianlei tidak menemukan satu bahan herbal pun, melainkan ia hanya bertemu dengan beberapa hewan liar biasa. Karena telah lelah berkeliling, Tianlei kemudian memutuskan untuk kembali. Tapi, saat ia baru berbalik beberapa langkah, terdengar suara lolongan serigala di sekitarnya. Oh! Tianlei pun kaget sekaligus penasaran, lalu ia pun bergegas mencari tempat pertarungan itu. Tak lama kemudian, Tianlei berhasil menemukan tempat pertarungan, yaitu di sebuah pinggiran sungai dekat dengan air terjun. Di area pertarungan itu, sudah tampak seekor bis serigala putih tingkat 1 dan seekor bis kera raksasa cakar besi tingkat 2 level tinggi, setara dengan Earth Spirit bintang 7 ke atas. Bis serigala putih itu telah terluka parah, hal ini terlihat jelas dengan seluruh luka dan darah yang mengalir di tubuh putihnya. Setelah beberapa saat mereka hanya diam-diaman, kera cakar besi itu pun melompat tinggi dan siap untuk mencakar seluruh tubuh dari serigala putih. Serigala putih pun dengan sekuat tenaga menahan serangan tersebut, ia tidak bisa menghindar karena luka di tubuhnya. Serigala putih menindih tubuh kera cakar besi di bawahnya dan menggigit tangan kirinya, sedangkan kera cakar besi dia tidak diam saja, melainkan menggunakan tangan kanannya untuk mencakar tubuh serigala putih. Oh! Lolongan menyedihkan pun terdengar memenuhi area hutan itu. Karena tidak kuat lagi menahan serangan dari cakar kera cakar besi, serigala putih pun melepaskan gigitannya dan kemudian dipukul sampai menabrak pohon besar di belakangnya oleh kera cakar besi. Kera cakar besi pun berjalan mendekati serigala putih yang sudah terluka parah dan tidak berdaya itu. Sementara itu, Tianlei hanya diam dan melihat pertarungan yang berat sebelah itu dengan tatapan datar. Benar-benar membosankan. Kalau tidak punya kemampuan kenapa harus melawan? Kenapa tidak kabur saja? Dasar monster bodoh. Gerutunya. Tianlei lalu melirik sesaat ke arah kepala serigala putih itu, dan kemudian ia merasakan perasaan yang sangat familiar dengan sebuah tanda seperti segel berwarna emas di dahi serigala itu. Tanda itu kan milik Xiao Bai. Apakah serigala putih ini juga keturunan dewa serigala putih seperti Xiao Bai? Tianlei benar-benar terkejut dengan tanda yang ia lihat itu.
Ia tidak menyangka kalau ia akan menemukan keturunan Dewa Serigala Putih seperti saudaranya di kehidupan sebelumnya. Xiao Bai yang disebut Tian Lei adalah seekor bis serigala putih keturunan dari Dewa Serigala Putih yang ia temukan sedang kewalahan melawan kawanan monster lainnya dan diselamatkan oleh Tian Lei. Dia adalah bis dan juga saudara yang setia bagi Tian Lei, bahkan saat Tian Lei harus menghadapi musuh yang kuat di kehidupannya yang sebelumnya. Xiao Bai masih rela membantu Tian Lei, bahkan ia sampai kehilangan nyawanya untuk menahan serangan musuh saat Tian Lei masih kewalahan. Tian Lei sebenarnya tidak mau menolong serigala putih yang sudah tidak berdaya itu, karena akan merepotkan baginya jika harus berhadapan dengan bis tingkat 2 peringkat tinggi. Tapi, karena ia melihat serigala putih itu juga seekor bis keturunan Dewa Serigala Putih seperti saudaranya dulu, ia pun berubah pikiran dan berniat melawan kera cakar besi itu walau akan sangat merepotkan. Baiklah, karena kau sangat mirip dengan saudaraku, maka tidak ada salahnya aku menyelamatkanmu. Pedang Heavenly Demon, ayo kita berjuang bersama lagi. Tian Lei pun memfokuskan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan pedang Heavenly Demon dari tubuhnya. Perlahan di depan tubuh Tian Lei muncul sebilah pedang bergagang hitam, dan bilah pedang berwarna merah gelap yang begitu mendominasi seperti dengan namanya. Tian Lei pun membuka matanya dan kemudian menggapai pedang yang melayang di depannya. Ia langsung menghilang dari tempatnya saat ini dan langsung melesat ke arah kera cakar besi. Slash. ROARRR. Sebuah tebasan pedang mendarat di punggung kera cakar besi, dan membuat kera cakar besi meraung kesakitan. Kera cakar besi pun melihat ke arah Tian Lei yang berdiri di depan serigala putih yang ia lawan tadi dengan mata yang menunjukkan amarah yang amat besar. Tian Lei menodongkan pedangnya ke depan dan berkata, "Hei monyet kecil. Lebih baik kau pergi sebelum aku menggunakan teknik serangan tahap 2 dari pedang ini." Ucapnya, "Ya." Monster tetaplah seekor monster, bis kera cakar besi itu tidak memperdulikan perkataan Tian Lei dan kemudian bergerak menyerang Tian Lei dengan cakarnya yang amat kuat. Tapi serangan itu berhasil dihindari oleh Tian Lei dengan mudahnya. Tian Lei kemudian memancing bis kera cakar besi itu ke tempat lain, karena akan sia-sia jika serigala putih yang ia selamatkan itu terkena serangannya nantinya. Setelah cukup jauh dari tempat kera putih yang terluka itu, Tian Lei pun berhenti dan mengangkat pedangnya secara horizontal, dan mulai menyalurkan energi spiritualnya ke pedang Heavenly Demon. Energi spiritual yang ia butuhkan untuk melepaskan jurus kedua dari teknik 4 formasi pedang suci, sangatlah banyak. Mungkin akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengalirkan energi spiritualnya ke pedang. Tapi, itu berlaku untuk pedang lain. Untuk pedang Heavenly Demon, tidak memerlukan banyak waktu karena pada dasarnya pedang Heavenly Demon milik Tian Lei sudah memiliki energi spiritualnya sendiri yang tersimpan di dalam pedang. Beberapa saat kemudian, kera cakar besi telah sampai di tempat Tian Lei, dan langsung bergerak menyerang Tian Lei. Sementara itu pedang Heavenly Demon milik Tian Lei juga telah dipenuhi oleh aura berwarna putih dan perlahan membentuk seperti roh harimau putih. Tian Lei yang tadinya menutup matanya kini membuka matanya lebar-lebar dan mulai mengeluarkan serangannya. "White Tiger Roaring Strike!" teriak Tian Lei. Episode sebelumnya. Pengganggu. Episode berikutnya. Namamu Xiao Bai. Legenda jenius seluruh alam. Namamu Xiao Bai. Seekor harimau putih pun muncul di depan Tian Lei saat ia menodongkan pedangnya ke depan. Sesuai dengan nama tekniknya, harimau putih itu mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan auman yang keras.
Saat harimau putih dan kera cakar besi saling berhadapan, harimau putih pun mulai membuka mulutnya dan mengeluarkan auman yang bisa menggetarkan langit dan bumi. Auman itu sangat keras hingga bisa membuat orang yang ada di situ mati hanya dengan angin dari suara tersebut. Pohon-pohon menari-nari karena terkena angin kencang dari auman harimau putih itu. Semua monster yang ada di dekat area tersebut lari terbirit-birit menjauhi tempat itu karena takut dengan auman harimau putih. Dan dengan auman dan gelombang suara yang amat dahsyat, kera cakar besi itu dihempaskan ke belakang sampai menabrak sebuah batu besar. Buak! Kera cakar besi terhempas ke belakang dan menabrak sebuah batu besar, suara patah tulangnya terdengar dengan jelas. Dan darah terus bercucuran membasahi seluruh permukaan batu yang ditabraknya. Dengan keadaan yang seperti itu, kera cakar besi sudah dipastikan telah mati. Sementara itu, Tian Lei memasukkan lagi pedang Heavenly Demon ke dalam tubuhnya agar ia bisa memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Tian Lei duduk bersila dan mulai bermeditasi untuk memulihkan tenaganya. Beberapa menit kemudian, Tian Lei membuka matanya, lalu melangkah mendekati serigala putih yang terluka parah tadi. Tian Lei menatap dahi dari serigala putih itu lalu meletakkan telapak tangannya di dahi serigala putih itu. Perlahan, segel emas yang dilihat Tian Lei tadi pun mulai muncul lagi dan mengeluarkan cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh serigala putih. Tian Lei kemudian melepaskan telapak tangannya dan duduk bersila di tanah. Tian Lei kemudian menghela nafas. Untung saja aku tahu kegunaan dari segel emas itu juga adalah sebagai penyembuh. Jika tidak, mungkin akan merepotkan untuk memulihkan luka serigala ini. Ucapnya, Tian Lei kemudian bersandar di sebuah pohon dekat dengannya. Beberapa saat kemudian, luka-luka yang ada pada tubuh serigala putih itu pun akhirnya telah sembuh. Serigala putih itu pun berjalan mendekati Tian Lei dan kemudian menjilati wajah Tian Lei yang sedang tertidur. Tian Lei pun bangun. "Hei, hentikan. Ucap Tian Lei sambil menahan kepala serigala putih itu agar tidak menjilati wajah tampannya lagi. Serigala putih itu pun menuruti perkataan Tian Lei untuk berhenti menjilati wajahnya. Serigala putih itu kemudian memasang sikap seperti seekor peliharaan yang sedang manja pada pemiliknya. Tian Lei pun mengerutkan keningnya, lalu berkata, melihat sikapmu ini, apakah kau mau ikut denganku?" Serigala putih itu pun kemudian mengangguk penuh dengan kebahagiaan. Melihat tingkah dari serigala putih itu membuat Tian Lei pun tersenyum. "Baiklah, kalau kau memang ingin ikut. Tapi sebelum pulang aku akan memberitahukan nama barumu. Sekarang namamu adalah Xiao Bai," ucapnya dengan tegas. Dan Xiao Bai pun mengangguk dengan cepat. "Baiklah. Ayo pulang," ujar Tian Lei lalu melangkahkan kakinya. Tapi, baru beberapa langkah Tian Lei berjalan, langkah kaki Tian Lei dihentikan oleh Xiao Bai. Xiao Bai menarik baju Tian Lei menggunakan mulutnya. Tingkah dari Xiao Bai itu seperti ia ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting pada Tian Lei. Hal ini pun membuat Tian Lei merasa penasaran dan kemudian mengiyakan untuk mengikuti Xiao Bai. Xiao Bai pun berjalan di depan untuk memimpin jalan dan Tian Lei mengikutinya dari belakang. Xiao Bai terus berjalan masuk ke pedalaman hutan gunung naga harimau dan kemudian berhenti di dekat sebuah air terjun yang sangat lebar dan tinggi. Xiao Bai pun berjalan ke belakang tubuh Tian Lei dan mendorong tubuh Tian Lei dengan kepalanya. Tian Lei pun mengerti dengan arti dari sikap Xiao Bai ini. Tian Lei berpikir, mungkin saja Xiao Bai ingin Tian Lei berlatih kekuatan fisik menggunakan air terjun tersebut.
Kau ingin aku berlatih dengan air terjun itu? Tapi Xiao Bai pun menggeleng. Bukan. Lalu kau ingin aku apa? Mata Xiao Bai pun berbinar-binar seperti telah mendapatkan sebuah ide cemerlang. Xiao Bai menerbangkan Tian Lei ke udara dan kemudian menangkapnya dengan menggunakan punggungnya. Setelah Tian Lei duduk dengan nyaman di punggung Xiao Bai pun langsung berlari kencang dan menerobos masuk ke dalam air terjun tersebut. Saat sudah berhasil menerobos masuk ke dalam air terjun, Tian Lei membuka matanya lebar-lebar. Ternyata di dalam air terjun tersebut terdapat sebuah gua yang cukup luas, dengan stalaktit yang terus meneteskan air dengan tenang, dan bisa membuat seseorang yang ada di situ menjadi tenang. Tian Lei pun turun dari punggung Xiao Bai. Wah, apakah ini yang ingin kau tunjukkan padaku? Ini cukup indah. Tian Lei terus memandangi stalaktit yang ada di langit-langit gua yang indah itu. Xiao Bai kemudian menarik baju Tian Lei lagi dan mengarahkannya ke sebuah lorong gua yang sangat gelap. Tian Lei kemudian mengeluarkan api yang membara di telapak tangannya untuk menerangi jalan yang gelap itu. Xiao Bai dan Tian Lei pun berjalan secara berdampingan. Setelah lama menyusuri lorong yang gelap itu, Tian Lei dan Xiao Bai pun melihat secercah cahaya yang semakin didekati. Cahaya itu semakin besar dan terang. Cahaya itu kemudian adalah jalan keluar dari lorong gelap tersebut. Tian Lei dan Xiao Bai pun mempercepat langkah mereka untuk mencapai mulut gua. Saat mereka berada di mulut gua, cahaya dari luar pun membuat silau mata mereka dan mereka sontak langsung menutup matanya. Beberapa saat kemudian, saat cahaya silau itu sudah hilang dari pandangan mereka, Tian Lei dan Xiao Bai pun membuka matanya. Tian Lei membuka matanya lebar-lebar karena ia benar-benar terkejut dengan apa yang ia lihat di depannya. Tembus 10 komen, sama 50 like baru up lagi. Episode sebelumnya, dia mirip dengan Xiao Bai. Episode berikutnya, masalah setelah berkah. Legenda jenius seluruh alam. Masalah setelah berkah. Tian Lei benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depannya. Sulit mengungkapkannya hanya dengan kata-kata. Surga. Tidak, lebih tepatnya surga bagi para alkemis. Tingkat rendah. Di depan Tian Lei sekarang telah terlihat hamparan ladang herbal untuk bahan alkemis. Dari mulai rumput roh level 1, 2, 3, sampai 5 ada di tempat tersebut. Selain rumput roh, ada juga ratusan bunga giok hijau, bunga bintang perak, rumput api, daun darah phoenix, beberapa buah dewa naga yang langka dan lain sebagainya. Karena sangat senang, Tian Lei tanpa sadar telah mengambil ratusan rumput roh. Tian Lei pun memutuskan mengambil setengah dari semua bahan herbal yang ada di tempat tersebut, dan menyisakan setengahnya agar bisa menghasilkan lebih banyak lagi di masa depan. Setelah selesai memanen herbal milik orang lain itu, Tian Lei pun beristirahat di dalam sebuah gubuk yang sudah tua. Aku penasaran. Siapa sebenarnya yang menanam semua ini? Terlebih lagi sangat sulit untuk menanam rumput roh yang tidak tumbuh secara alami. Tian Lei melihat pintu gubuk itu dalam keadaan terbuka. Ia kemudian menjadi penasaran dan memasuki gubuk tua tersebut. Saat telah berada di dalam gubuk itu, Tian Lei hanya melihat sebuah meja dengan cincin penyimpanan berwarna ungu di atasnya. Tian Lei pun mendekati meja tersebut dan mengambil cincin penyimpanan yang ada di atasnya. Wow! Cincin penyimpanan tingkat tinggi. Ini benar-benar barang bagus. Tian Lei sangat bersemangat lalu memakai cincin penyimpanan tersebut.
Cincin penyimpanan memiliki 5 tingkatan, yaitu tingkat rendah yang bisa memiliki dimensi 10 meter kubik, tingkat menengah yang memiliki dimensi 100 meter kubik, tingkat tinggi yang memiliki dimensi 1000 meter kubik, tingkat bumi yang memiliki dimensi 10.000 meter kubik, dan tingkat langit yang memiliki dimensi 100.000 meter kubik. Cincin penyimpanan tingkat tinggi sudah sangat langka di Kekaisaran Yan. Yang memiliki cincin penyimpanan ini mungkin hanyalah para panatua di Kekaisaran Yan. Setelah memakai cincin penyimpanan itu, Tianlei semakin bersemangat karena di dalam cincin penyimpanan tersebut terdapat banyak herbal untuk membuat pil dari tingkat body tempering sampai ke tingkat Mahayana. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan itu, Tianlei pun keluar dari gubuk dan memasukkan semua hasil panennya tadi ke dalam cincin penyimpanan. Setelah mendapatkan banyak manfaat dari tempat itu, Tianlei dan Xiao Bai pun pulang. Di pinggiran hutan Gunung Naga Harimau, Tianlei dan Xiao Bai telah sampai di pinggiran hutan. Karena penampilan Xiao Bai yang terlalu mencolok, Tianlei pun mengaktifkan fungsi penyamaran yang ada pada segel emas di dahi Xiao Bai. Sekarang, Xiao Bai telah berubah wujud menjadi anak Anastaris putih yang lucu dan menggemaskan. Tianlei kemudian mengambil kuda yang ia ikat di pohon sebelumnya, lalu menaiki kuda itu dengan memangku Xiao Bai kecil di depannya. Di kediaman keluarga Tian, Tianlei memasuki gerbang kediaman Tian dengan menunggangi kuda. Semua pengawal memberi hormat padanya walaupun sebenarnya mereka tidak mau karena tidak menyukai Tianlei yang merupakan seorang sampah. Tianlei tidak memperdulikan mereka dan terus masuk ke dalam kediaman keluarga Tian lalu menaruh kuda di kandangnya. Setelah mengembalikan kuda tadi, Tianlei pun menggendong Xiao Bai dan berjalan menuju ke kediamannya. Tapi, saat di tengah jalan, Tianlei pun dihentikan oleh para pengawal. "Tuan Muda Tianlei, Anda diminta untuk menghadap kepada para panatua di ruang pertemuan keluarga." Tianlei pun tersenyum. "Baiklah, pimpin jalannya." Tianlei berbicara dengan santai seolah ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan panatua padanya. Pengawal itu pun berjalan di depan Tianlei untuk memimpin jalan menuju ke ruang pertemuan keluarga, dan Tianlei mengikutinya dari belakang. Tanpa berpikir keras sekalipun, Tianlei bisa tahu apa yang akan dibahas para panatua di ruang pertemuan keluarga nanti. Apalagi kalau bukan masalah yang tadi pagi. Di ruang pertemuan. Dalam ruang pertemuan keluarga Tian, sudah terdapat anggota inti keluarga Tian, 4 tetua dan patriark keluarga Tian, di antaranya adalah tetua pertama Tian Mu, tetua kedua Tian Gucheng, tetua ketiga Tian Li Bao, tetua keempat Tian Zimao dan patriark keluarga Tian yang sekarang, yang juga ayah dari Tianlei, Tian Huang. Mereka berkumpul di tempat tersebut bukan tanpa alasan, tetapi karena mereka ingin membahas tentang Tianlei yang membuat ke-6 murid keluarga Tian terluka parah termasuk Tian Wei. Hal ini juga dimanfaatkan oleh Tian Mu untuk menekan posisi dari Tian Huang, dan berharap bisa mengambil hati para anggota inti keluarga Tian dan mengambil alih posisi patriark dari Tian Huang. Patriark, walaupun Tianlei adalah anak kandung Anda, tapi Anda tidak boleh memihaknya. Dia telah membuat jenius dari keluarga Tian kita ini terluka parah. Dan juga melukai murid lainnya. Dia harus diberi hukuman yang berat. Tianmu memulai aksinya. "Anakku, melukai murid yang berada di tingkat body tempering bintang 8. Apakah kalian percaya?" Tian Huang kembali bertanya kepada para anggota inti. Walaupun faktanya memang Tianlei lah yang telah melukai Tian Wei dan bawahannya, tapi sangat sulit para anggota inti untuk mempercayai hal itu.
Bagaimana mungkin Tuan Muda Tianlei yang sampah itu bisa melukai sang jenius Tian Wei? Semua orang hanya diam penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Apakah kau masih ingin membela anakmu yang telah melanggar hukum itu? Ia adalah sampah. Seharusnya ia telah diusir dari keluarga sejak dulu. Tianmu kembali ingin menekan Tian Huang. Hahaha. Sampah. Kalau anakku sampah, maka anakmu yang telah babak belur oleh anakku itu disebut apa? Kotoran. Ejek Tian Huang. Semua orang membenarkan perkataan Tian Huang. Jika memang Tianlei telah membuat Tian Wei dan bawahannya terluka parah, berarti murid terjenius yang ada di keluarga Tian bukanlah Tian Wei, melainkan Tianlei. Tak lama kemudian, Tianlei pun masuk ke dalam ruangan pertemuan tersebut. Tianlei kemudian berlutut di hadapan ayahandanya. Tianlei memberi hormat pada ayahanda. Itu adalah kali pertama Tianlei memberi hormat pada seseorang dari kehidupannya yang sebelumnya sampai sekarang. Ya, kalau begitu kau boleh duduk. Tian Huang mempersilahkan anak semata wayangnya itu duduk di kursi kosong di sebelah Tianlei. Hanya patriark saja. Apakah kau tidak mau memberi hormat pada para tetua ini? Tetua Tianmu marah dengan sikap Tianlei yang seperti tidak menghormatinya. Tianlei pun tersenyum lalu berkata, "Aku hanya menghormati orang yang pantas untuk dihormati. Untuk apa aku menghormati An Asterisk yang bahkan tidak tahu terima kasih pada tuannya? Apa katamu? Dasar kau sampah tidak berguna. Aku akan menghukummu di sini." Tianmu mengeluarkan aura menekannya untuk menekan Tianlei. Tapi kemudian aksi dari Tianmu itu dihentikan setelah aura menekannya dihilangkan oleh Tian Huang. Tetua pertama, Anda benar-benar memalukan. Bahkan di depan semua anggota inti Anda berani menindas seorang junior. Tetua Tianmu pun langsung menoleh ke arah para anggota inti dan melihat tatapan penuh merendahkan untuk dirinya. Aku tidak bermaksud seperti itu, Tianmu membela diri. Sudahlah, tidak perlu diperpanjang lagi. Tujuan kita hari ini adalah untuk memberi hukuman pada Tianlei. Jadi fokus pada tujuan utama kita. Tetua Tianzi mau membela tetua pertama. Tetua keempat benar. Tidak perlu mengurusi hal lain dulu. Lebih baik kita fokus pada tujuan utama mengapa kita berkumpul di sini. Tetua Tian Gucheng ikut membela Tianmu. Keadaan yang tadinya memanas dan membuat Tianmu gugup, sekarang telah damai lagi dan Tianmu pun menjadi lega. Setelah keadaan tidak memanas lagi, para tetua pun memulai aksi penghukuman terhadap Tianlei secara sepihak. Tianlei, kau telah melukai Tian Wei dan teman-temannya tadi pagi. Apa kau mengakui bahwa itu perbuatanmu? Tanya Tianmu. Tianlei hanya tersenyum dan dengan santai ia menjawab, "Ya, itu memang aku." "Kenapa kau melukai mereka sampai separah itu? Bukankah keluarga Tian telah melarang pertarungan yang berlebihan?" Tianlei masih menjawab dengan santai. "Itu karena aku sedang ingin menghajar orang-orang yang mirip An Asterisk tapi tidak mengenali tuannya." Tianlei sengaja tidak mengatakan yang sebenarnya karena hal itu akan sia-sia mengingat yang bertanya adalah orang yang licik bagai serigala. Tianmu terus bertanya kepada Tianlei, dan Tianlei terus-menerus menjawab dengan santai dan membenarkan pertanyaan para panatua. Beberapa saat kemudian, semua pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh para panatua pun telah selesai, dan kini mereka telah mengambil keputusan untuk menghukum Tianlei dengan diusir dari keluarga. Tianmu pun langsung mengumumkan keputusan mereka. "Saudara-saudara sekalian, kalian sudah mendengar sendiri jawaban dari Tianlei tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ia berikan tadi, sudah jelas bahwa ia bersalah.
Semua anggota inti hanya mengangguk dan membenarkan keputusan dari para panatua. Patriark tadinya sangat ingin membantu Tian Lei, tetapi ia tadi diberi kode oleh Tian Lei untuk tidak ikut campur. Baiklah. Dengan ini aku mengumumkan bahwa Tian Lei mulai saat ini bukan lagi. Tunggu. Belum sempat menyelesaikan pengumumannya, Tian Lei sudah memotong pengumuman dari Tianmu. Jangan lupa, like, komen, share, vote, rate. Episode sebelumnya, namamu Xiao Bai. Episode berikutnya, penyelesaian.